Halo pagi teman-teman. Suara saya kedengeran ya? Oke, thank you. Oke, pagi teman-teman. Perkenalkan ya, nama saya Handi. Background saya adalah kontraktor sipil dan interior. Saya berterima kasih kepada sistem yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk sharing tentang PR90 No Rebound ya. Dan juga kepada untuk tie-up dari MC kita yang cantik, Marcel, yang transformasinya luar biasa ya. Jadi kalau Marcel lewat tuh pasti mata tuh, kepala tuh pasti nengok deh. Transformasinya luar biasa benar-benar. Saya bersyukur bisa berada dalam komunitas ST yang positif dan yang mengajarkan untuk selalu bersyukur ya dalam segala hal. Saya bersyukur dan bersyukur itu ya harus di bentar ya. Ya, bersyukur itu harus adalah sesuatu yang harus dipaksakan ya, sama seperti hal-hal baik yang lain, seperti berolahraga, makan makanan sehat, disiplin, karena natur manusia itu, badan kita ya, maunya yang enak-enak aja, hal-hal yang kurang baik seperti malas-malasan, makanan yang tidak sehat, yang dan juga suka mengeluh ya. Slide ini ya, mengingatkan saya kembali untuk menjadi orang yang selalu bersyukur. Saya ada pengalaman bekerja waktu di suatu kantor ya, mungkin sekitar tahun 97 gitu. Di tempat saya kerja itu ada satu orang yang kerjanya setiap waktu, dari pagi sampai sore itu kerjaannya tuh nggak ada lain mengeluh, terus ada aja sesuatu yang selalu dikeluhkan ya, seakan tidak ada hal yang baik dalam hidupnya. Jadi kita yang berada di dekatnya itu nggak tahan mendengarkannya dan membawa kita otomatis ke dalam depresi ya. Walaupun itu bukan masalah kita, tapi kita dengerin terus jadi ke bawah juga gitu ya. Jadi sangat tidak mudah untuk mendengarkan keluhan orang lain. Saya dulu juga adalah orang yang negatif dan suka mengeluh ya. Dan ini adalah dua kombinasi karakter yang dekat ya teman-teman ya. Kalau biasa orang yang suka mengeluh tuh biasa orang yang negatif juga biasanya. Ya, coba teman-teman ingat ya, pada waktu kita mengeluh ya, waktu teman-teman mengeluh tuh, sebenarnya yang mendapatkan efek tidak baiknya itu juga adalah badan kita. Mengeluh itu menguras energi dan pikiran kita. Jadi waktu kita mengeluh ya, kita itu sedang melukai perusahaan orang lain, perasaan orang lain, dan juga sebenarnya diri kita sendiri juga. Nah, jadi di ST ini saya bersyukur, saya belajar untuk senantiasa bersyukur, sehingga saya bisa menjadi berkat bagi keluarga saya. Di ST ini juga saya mempunyai banyak teladan yang suka bersyukur dan tersenyum. Jadi kita punya teladan seperti itu ya sungguh suatu anugerah ya, yang dapat memberikan semangat dalam hidup. Jadi ya saya bersyukur ya, ternyata ada loh komunitas seperti ST ini, komunitas yang constantly gratitude, dengan bersyukur terus kita bisa menjadi lebih sehat dan bahagia ya, dan itu juga bisa menular ke orang-orang sekeliling kita gitu. Oke, saya lanjut. Ini adalah eh, transformasi saya dari saya, kalau foto yang paling kiri itu kan foto waktu saya SMP ya, kemudian yang tengah ini adalah semester kedua waktu saya kuliah. Kemudian yang paling kanan itu ya 7 tahun lalu. Waktu saya kecil ya, saya tuh badannya kurus, nggak pernah bisa gemuk ya, sampai terakhir saya ingat saya waktu di SMA tuh, SMA kelas 3, badan saya kecil 47 kilo doang, tinggi saya 163. Jadi itu saya nge-gym ya, saya suka nge-gym, karena nggak bisa gemuk-gemuk, akhirnya ada teman tawarin solusi nih, makan apa, ada pil satu, saya nggak inget lah apa itu, makan nafsu makan nambah. Naik tuh saya tuh, naik sekitar 7 kilo, jadi ke 54 kilo gitu. Nah, kemudian ya karena semua orang menua ya. Saya ingat waktu itu di tahun-tahun pertama, ya tahun kedua lah masuk tahun kuliah saya tuh. Saya tuh makannya tuh luar biasa. Emang udah ada waktunya ya orang menggemuk ya karena menua itu. Tidak bisa dihindari penuaan itu. Saya naik 20 kilo teman-teman dalam waktu setahun, nggak tanggung-tanggung. Saya waktu itu kuliah di Amerika, jadi saya pulang pas liburan ke Jakarta, teman-teman saya ngeliat saya, teman-teman saya, waduh, sampai nggak kenalin ya, luar biasa ini, apa, 20 kilo, gila ya. Sampai
Kaget ya teman-teman ya, buset 20 kilo itu kan nggak tanggung-tanggung, itu dalam setahun doang gitu, cepat sekali. Jadi sejak saat itu pula selama 25 tahun ini ya, saya mencari solusi untuk menurunkan berat badan saya ya. Nah tuh teman-teman lihat ya, perut saya tuh udah mulai nggak terbendung ya, badan juga nggak enak, nggak nyaman ya, leher juga kenceng, pakai baju juga nggak bisa rapi ya. Kalau cari baju kan kita cari baju yang bahunya muat, ngepas, pasti daerah dada tuh sama perut tuh pasti kenceng gitu ya. Ya jadi ya nggak bisa inilah, kita nggak nyaman, kita nggak pede, kemudian juga perlahan mulai timbul masalah kesehatan seperti fatty liver, nyeri dada, perut ya selalu kembung gitu ya, vertigo, dan saya biasa dalam satu tahun itu ya, itu tuh ada 1 atau 2 kali ke UGD untuk infus kalau demam. Karena kalau saya demam tuh bisa 4 hari, 5 hari itu demam-demam gitu. Jadi saya nggak mau buang waktu, saya mau cepat sembuh. Saya pergi ke IGD, saya infus 2 jam langsung beres, langsung pulih gitu. Nah, dalam 25 tahun ini saya sudah mencoba ya, kalau teman-teman dari lihat ya, dari 10 macam diet ini, saya rasa mungkin ada yang lebih lagi dari ini ya. Mungkin lebih dari 10 ya sebenarnya ada. Dari 10 yang saya tulis ini nih, saya tuh udah coba 6 dari daftar ini. Jadi seperti slimming pills, redam nafsu makan ya. Itu saya pernah coba. Saya beli di apotek. Waktu itu jadi saya beli 10, satu saya makan. Kita tuh jadi begitu makan, 1 hari cuma sekali saya makan. Habis itu udah kenyang, kita nggak lapar, nggak senewen seharian tuh. Nyantai aja, aktivitas seperti biasa. Jadi besokan begitu terus-terus itu turun. Tapi begitu selesai 10 pil itu, ya nggak, ya hitungan mungkin 2-3 minggu balik lagi semua. Kemudian yang kedua nih, obat gosok Chinese. Ini juga saya pernah tuh, mungkin sekitar tahun 98. Itu saya pernah ikut MLM Yoshihiro ya, kalau teman-teman pernah dengar ya. Itu dia ada apa, obat gosok gitu, kita gosokin ya nggak ada efek lah. Dipikir-pikir aneh juga ya, masa gosok-gosok di kulit itu bisa kurus sih. Ya malum dulu kita orang awam ya nggak ngerti gini-ginian ya. Kemudian yang ketiga, kontrol diet mayo OCD ya. Saya pernah coba OCD juga. Ini luar biasa cepat turunnya juga. Luar biasa cepat. Waktu itu saya ingat saya mau menikah, saya ya mau ngepasin jas, mau kelihatan keren gitu ya. Biar kelihatan, karena foto kita kan itu selamanya ada. Kita mungkin nggak selamanya ada, tapi foto kita tuh selamanya ada. Jadi kita pas di foto tuh harus kelihatan keren. Jadi saya ikut OCD, saya turun banyak. Tapi ya gitu, kemudian selesai itu udah merit, 2-3 minggu tuh balik lagi semua gitu. Cuka apel, ini saya juga pernah coba, mereknya Brax ya gitu ya. Jadi saya nonton YouTube itu minumnya gimana, nah ini nggak ada efek nih buat saya nih. Kemudian minum teh pelangsing, ini saya pernah coba juga, waduh itu perut mules ya. Kita BAB juga karuan ya, jadi kita tuh juga was-was juga mau keluar rumah gitu. Ini masih ada lagi kan gitu ya. Ya, jadi nggak nyaman juga. Olahraga, nah ini olahraga saya waktu itu tuh turunnya paling banyak, luar biasa. Saya nge-gym waktu itu, waktu umur 30, sekarang saya 47 tahun ya. Waktu saya umur 30 tuh saya ada waktu, saya kan kerja kontraktor ya, jadi di saat proyek tidak rame, saya tuh nge-gym waktu itu pakai personal trainer, 1 hari tuh sekitar 3 jam, 1 minggu tuh 6 hari. Jadi hari Sabtu saya bisa treadmill udah. Jadi kira-kira mungkin 2 bulan loh, saya udah turun banyak, dan perut saya udah tone gitu, udah kelihatan bebayang, tapi belum six pack ya teman-teman ya. Dan kita tuh latihan dari jam 3, pertama tuh treadmill setengah jam, kemudian angkat-angkat, lengkap semua, kemudian saya sit up tuh bisa, total tuh 1 hari tuh bisa 500 repetisi, tapi dengan kombinasi ya, kan di perut tuh ada 4 sisi, ada yang dari pusar ke bawah, ke atas, kiri, kanan gitu ya. Itu kita kombinasi semua gitu. Jadi saya hari pertama sakit, hari kedua sakit, ketiga, keempat kita terusin tuh, sit up tuh udah nggak berasa habis itu. 500 tuh udah nggak berasa. Nah, itu luar biasa.
itu tuh turun paling banyak. Itu udah jam 5 sore selesai saya, habis itu kan setelah weight training gitu saya lari lagi, lari itu bisa 1 jam. Jadi larinya tuh mungkin dari pelan 7, terus habis itu 11 ya mungkin cuma 1 menit turun lagi 7, lari kecepatannya gitu ya. Habis itu 3 bulan saya berhenti karena udah mulai rame lagi kerjaan saya nge-gymnya sekedarnya doang karena nggak pakai PT ya. Kalau pakai PT kan kita dipaksa gitu, kita ditungguin ya, ditongkrongin, nggak bisa males-malesan, main HP segala gitu ya. Jadi saya tempo hari itu ya disiplin gitu, karena udah bayar gitu ya. Jadi ya ini juga olahraga tuh, ya 2-3 bulan kemudian balik lagi semua berat badan saya. Nah teman-teman lihat foto saya ini nih, saya waktu itu coba nge-gym lagi nih, tahun 2018 pertengahan nih. Badannya saya bukannya jadi kecil, malah bengkak ya, gede ya. Nah itu teman-teman lihat ya, bengkak tuh, apa tricep saya punya back gitu semua ya. Jadi kemudian yang ketujuh nih saya akupunktur, tusuk jarum saya belum pernah coba. Liposuction juga nggak pernah ya. Selain mahal juga ngeri ya itu ya. Yang ke-9 tuh cuci usus, saya belum pernah juga. Yang ke-10 juga belum pernah. Dan ada terakhir teman saya malah ada yang sampai dia potong apa ya, lambung apa usus tuh. Saya lihat turun, tapi kemarin saya lihat naik lagi tuh berat badannya tuh. Jadi 10 macam ini ya semua berhasil turun. Sampai saya ada yang coba juga makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, coba sendiri gitu ya, turun. Tapi lemes deh. Saya karena udah terbiasa makan daging ya, nggak makan daging, jadi lemes gitu teman-teman. Jadi semua ini berhasil turun, tapi akhirnya semua tuh dalam hitungan bulan ya. 2-3 bulan tuh paling lama tuh balik lagi. Yang paling cepat OCD. Itu cuma mungkin seminggu kali ya, seminggu 2 minggu udah balik lagi semua itu tuh. Nah, kemudian pada tahun 2018 akhir November tuh, saya di-sharingkan oleh teman saya. Dia sendiri turun 20 kilo. Waduh, saya takjub juga ya, karena teman saya itu adalah raja makanan ya kita bilang ya. Segala makanan tuh di pelosok Jakarta, di gang sempit itu semua dia tahu. Makanan enak tuh di mana dia tahu. Ya, dia bisa, kenapa saya enggak ya? Tapi pertama saya nggak mau. Jadi saya tunda-tunda, akhirnya teman-teman yang lihat tadi saya nge-gym tuh saya, masa sih 16 juta ngapain, saya mendingan nge-gym lah. Nge-gym lagi setengah mati pakai PT ya. Udah buang waktu, buang tenaga, buang duit. Nggak sedikit, saya nge-gym pakai PT itu saya ulang lagi, sesinya ulang lagi sampai habis ya mungkin 100-an juta ada lah. Akhirnya balik lagi tuh teman-teman lihat tuh, saya nge-gym yang sebelah kiri tuh. Gede saya, gedenya tapi gede gebuk gitu ya. 74 kilo. Nah, habis itu pas saya nyampe di 72 kilo, saya nyerah deh. Saya menyerahkan diri kepada TR90 ya. Saya pakai. Nah, ini luar biasa teman-teman. Nggak pakai lama dan tidak menderita dan nggak buang waktu dan hasilnya pasti ya. Ya kalau kita lihat testimoni begitu banyak, nggak mungkin bohong gitu kan. Udah itu nih teman saya yang men-sharingkan saya udah tahu karakter beliau, udah dari tahun 97 saya kenal ya. Ya, pakai akhirnya saya turun, ya luar biasa ya teman-teman ya, ini dari 72 kilo turun ke 57-56 kilo waktu itu. Jadi waktu saya selesai program tuh saya turun sekitar 9,5 kilo. Sesudah itu saya teruskan lagi pola makannya, dalam 2 bulan saya turun lagi 5,5, jadi sekitar 16 kilo gitu. 15 kilo saya turun. Ukuran celana saya tuh dari 34 jadi 28. Itu luar biasa, saya sampai bisa ngeliat tulang iga saya sampai tulang bahu saya gitu ya. Saya waduh, itu sesuatu banget ya buat saya ya, udah dari 25 tahun nggak pernah ngeliat itu kelihatan lagi gitu. Ya, jadi badan saya juga terasa sangat nyaman, stamina sangat baik. Saya biasanya dulu tiap siang tuh ngantuk ya, tapi sekarang tuh seger terus. Perut juga ya, teman-teman lihat sendiri yang sebelah kiri ini, perut kan itu kalau yang namanya perut nongol begitu, kita selain nggak enak kelihatannya, malu gitu ya, cari baju susah, pakai baju nggak bisa rapi juga, kita tuh nggak nyaman, duduk nggak nyaman, mau gerak sana sini juga gimana sih ya. Perut itu bukan depannya doang loh teman-teman, itu samping belakang juga full itu lemaknya ya, sangat tidak nyaman. Jadi akhirnya, jadi waktu saya program itu ya 2 minggu pertama tuh saya bisa turun 4,5 kilo. Jadi dengan exciting itu akhirnya saya sharing lah.
ke keluarga, teman-teman, dan rekan kerja. Saya bilang, waduh ini ajaib loh, kita makan kenyang, jalanin program sehari-hari seperti biasa, tapi bisa turun berat badan gitu. Jadi ya cara saya sharing, nah ini teman-teman lihat ya, ini yang kiri tuh foto saya bersama teman-teman SMP waktu besok guru kami gitu. Teman-teman perhatikan yang sebelah kiri yang paling awet muda siapa, ayo. Ya, ini yang kanan itu waktu saya join di satu paduan suara ya, kan kalau udah kurus gitu banyak yang ngecek foto-foto tuh jadi itu. Ya akhirnya badan saya ini celana saya yang 28 ya ukurannya ya, perutnya hilang sama sekali, sangat nyaman. Jadi saya waktu sharingkan tuh ke rekan-rekan saya, ke keluarga saya, ke teman-teman, rekan kerja, apa sih itu TR90 dan mengapa program ini sangat luar biasa. Jadi TR90 ini adalah sebuah terobosan dalam fat loss yang bekerja pada level genetik. Ya. Dan ini dia fokusnya itu pada 3 youth gene cluster ya, YGC itu singkatan dari youth gene cluster. Jadi yang difokuskan adalah metabolisme lemaknya, kemudian massa ototnya, lean muscle ya, kemudian juga yang dikontrol lagi yaitu adalah selera makannya gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang kan tuh banyak tuh ada produk-produk yang katanya bekerja pada level sel. Ya biar teman-teman tahu ya. Jadi setelah sel itu dipecahkan ada kromosom. Setelah itu dipecahkan lagi adanya namanya inti sel yaitu DNA. Nah, ini TR90 bekerja pada level inti sel itu. Jadi kita jauh secara teknologi itu jauh dibandingkan kompetitor yang lain itu. Untuk menjalankan TR90 sistem ini ya kita ada 3 komponen yang harus dijalankan untuk mendapatkan hasil yang optimal ya. Satu pertama kita harus minum suplemennya secara benar. Kemudian mempunyai pola makan yang baik juga. Nah, ini kemudian pola aktivitas yang benar ya, maksudnya olahraga tapi olahraga ringan ya, jalan kaki setiap pagi juga udah cukup gitu. Atau teman-teman yang pekerjaannya mungkin tidak di belakang meja seperti saya ya, saya kan jalan dari satu proyek ke proyek lain itu cukup mudah sebenarnya. Jadi dengan 3 ini harus dijalankan bersama ya. Gampang sekali ya teman-teman ya. Akhirnya setelah transformasi, setelah saya transformasi, banyak orang-orang lain tertolong ya gitu ya. Jadi mengapa harus pakai TR90? Karena TR90 adalah satu-satunya di dunia yang mengatasi kegemukan langsung pada tahap genetik manusia ya. Kemudian penggunanya tetap makan, malah tidak boleh menahan rasa lapar gitu. Kalau dulu kan saya program tuh, justru saya nggak mau makan gitu, biar cepet turun gitu, OCD gitu ya, atau minum slimming pill gitu ya. Slimming pill. Oh iya, satu lagi saya pernah coba tuh, kalau teman-teman pernah tahu itu fat blocker, Xenical, itu satu strip tuh sekitar 300-an ribu waktu itu ya. Jadi setiap kali makan kita makan itu juga, tapi habis itu pup lemak keluar ya. Tapi pas saya ngulang lagi, yang kedua kali itu udah nggak ada efek tuh teman-teman tuh. Yang ada perut mulus-mulus itu bahaya sekali ya. Dan TR90 ini fokus menghilangkan lemak. Kalau teman-teman perhatikan yang tadi saya ngomong itu kan yang turun tuh sebenarnya otot ya. Nah ini terbalik, justru kita mempertahankan massa otot kita. Kita mau menghilangkan lemak. Dan program ini nggak pakai lama, cuma 90 hari saja. Dan seterusnya tinggal kita menjaga pola makan sehat gitu. TR90 ini adalah suplemen yang 100% herbal dan teman-teman bisa dicek ya di site ini pdr.net. Ya, gitu teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi tidak perlu kelaparan, tidak perlu olahraga berlebihan, yang olahraga ringan-ringan saja. Ya, dijamin tidak ada efek samping. Dan, kemudian sehat ya. Setelah penurunan berat badan ya, saya waktu itu cuma pikir maunya kurus gitu. Tapi yang saya dapatkan tuh lebih daripada itu ya. Saya nggak pernah vertigo lagi. Papa saya nggak pernah vertigo lagi, mama saya. Jadi kami bertiga tuh dulu, papa, mama, dan saya tuh setahun tuh vertigo 1-3 kali. Setiap tahun tuh. Nah, kalau teman-teman tahu vertigo itu sebenarnya udah indikator ya, itu penyumbatan pembuluh batang ke otak gitu. Jadi itu badan kita tuh dikasih kode tuh. Saya ada teman satu akhirnya dia tersumbat matanya tuh
buta 95% tuh. Jadi ya saya nggak pernah vertigo lagi tuh. Saya juga nggak pernah demam-demam lagi, mesti infus di IGD gitu ya. Badan saya tuh sehat sekarang. Ya jadi fatty liver saya juga udah beres, nyeri di dada saya juga udah beres. Jadi waktu itu saya suka nyeri dada ya, berasa tuh kayak ada jarum nusuk-nusuk gitu ya. Saya tanya ke teman-teman, ya saya pikir angin ya, kita usap-usapin minyak angin. Teman yang dokter bilang bukan itu. Dia bilang kalau kita suntik aja, suntik orang itu kan dokter tuh pasti disentil-sentil ya biar anginnya keluar ya. Karena angin kalau masuk ke dalam tubuh kita tuh kita mati itu kata teman saya, dokter itu. Jadi saya percaya waktu itu sebenarnya saya udah ada penyumbatan lah di dada saya. Nah, saya itu semua masalah itu udah lewat, udah nggak ada lagi. Sejak 2,5 tahun lalu itu, saya selesai program tuh 2019 ya, Februari ya. Saya mulai di 2018 akhir. Dan ini bekerja pada tingkat genetiknya. Nah, ini ibu saya. Ibu saya ini program akhirnya di awal 2019. Mama saya ini nih tahun 2018 awal mama saya itu kena serangan ringan. Stroke ya. Waktu itu beliau jatuh di dengkulnya, terus dia tiba-tiba aja gitu jatuh, terus dia coba teriak panggil nama kita, tapi nggak keluar kata-kata. Yang keluar itu oh gitu dong, nggak ada suara tapi nggak jelas kata-katanya apa. Dan dia langsung ngerti kan, dia langsung buru-buru tusuk 10 jarinya. Setelah itu papa saya bawa dia ke Dr. Albertus Sewianto ya di dekat rumah kami. Nah, mama saya itu akhirnya di kateter, terindikasi di pembuluh darahnya itu penyumbatan 75%. Nah, karena mama saya itu tensinya tuh 200 ya, hipertensi ya, dan selama 20 tahun lebih itu mama tuh makan obat, jadi tensinya tuh stabil di 140/90 selama 25 tahun teman-teman. Mama tuh makan 7 obat setiap hari. Jadi karena jantungnya itu mompa darah yang kentong ya, akhirnya yang namanya otot ya, seperti kita angkat beban gitu, bicep bengkak gitu ya, otot kan. Jantung itu kan juga otot. Begitu dia mompa darah yang kental, kerjanya berat, akhirnya jantung itu bengkak lah. Dan karena bengkak, katupnya itu nggak bisa rapat. Jadi efek, saya nggak ngerti gimana caranya, paru-parunya ngembang juga, ngerem cairan. Mama saya mukanya pucat tuh, yang teman-teman lihat ya sebelah kiri itu pucat. Dan napasnya tuh saya kalau duduk sebelah beliau tuh kedengeran gitu, kedengeran suara napasnya gitu. Jadi agak berat ya. Dan ya pas masuk itu ICU, kemudian dokter bilang udah ini pasang ring nih 75% kesumbat. Mama saya takut, invasif soalnya ya. Akhirnya mama cobalah pengobatan alternatif lah buat dokter. 1,5 tahun kemudian cek lagi, ya begitu lagi, tetap nggak ada perubahan 75%. Akhirnya tunda-tunda, saya kan waktu itu mulai program tuh 2018 akhir ya, hasilnya bagus, udah langsung mama saya tuh ya saya ceritakan, akhirnya beliau yakin, maksa sedikit gitu ya, akhirnya pakai. Mama saya tuh awal 2019 pakai, selesai, wah luar biasa. Berat badan sih turun nggak banyak. Mama saya ini tingginya 150, beratnya tuh 50 kilo, jadi turun ke 47 kilo ya. Tapi waktu saya timbang tuh, pas sebelum mulai saya timbang mama saya ini, beliau punya body fat itu 45%, sedangkan yang normal kan perempuan 26, itu 2 kali lipat ya teman-teman ya. Kemudian visceral fatnya itu 7,5, itu juga 2 kali lipat. Kalau perempuan kan batasnya tuh 4 lapis ya. Jadi saya langsung ngerti, wah ini semua tuh penyakit mama saya itu karena dari lemak. Ini biang keroknya tuh lemak. Oke, program selesai, luar biasa teman-teman. Mama saya turunnya cuma 3 kilo, tapi body fatnya tuh turun 5,6 kilo. Visceral fat turun 2 lapis. Ya, mama saya juga. Kemudian balik lagi ke dokter, cek, waduh, kalau dokter juga kaget ya, luar biasa nih perubahannya nih. Mukanya segar, udah nggak pucet. Juga akhirnya obat juga dokter kurangin ya, dari 7 tuh sisa 4. Dan 4 itu yang obat hipertensinya tuh dikurangin juga jadi setengah. Tapi dengan setengah itu mama saya punya tensi jadi 120/80. Ini selama 20 tahun lebih itu makan obat tuh nggak ada pengaruh. Tapi begitu kena TR90 langsung normal dengan obat yang hanya setengah doang. Nah ini kan udah fakta ya, bukti ya, sesuatu bahwa ini TR90 ini luar biasa, bisa memberikan solusi yang selama 25 tahun tuh nggak ada solusi tuh dari obat-obatan gitu ya. Jadi ya saya semakin yakin deh. Akhirnya kita
kita kan mau teman-teman kita, orang-orang dekat kita semua ya jadi sehat ya. Ya kualitas hidup mama saya juga jadi berubah ya. Nah, itu kan mama saya selesai program tuh ya awal-awal 2019 ya, berarti udah 2 tahun ya teman-teman yang kesini ya. Coba kita lihat ada rebound nggak ya. Nah, ini mama saya minggu lalu merayakan wedding anniversary yang ke-50. Ya, teman-teman lihat tuh, badannya nggak berubah, tetap beratnya tuh 47 kilo sampai sekarang tuh 2 tahun terjaga. Karena udah kebentuk pola makannya ya, dan beliau tuh udah ngerti. Dulu tuh kami tuh sekeluarga tuh tiap sore tuh saya pulang kerja, kita tuh makan bareng-bareng, selalu makannya di luar. Yang makan di rumah tuh jarang sekali, hampir nggak pernah ya, selalu makan di luar tuh. Kalau sore tuh maunya makan enak, makan kenyang gitu ya. Karena bisa bareng-bareng gitu ya. Ya sekarang udah sadar begitu, akhirnya wah ternyata makan malam itu apalagi udah lewat dari jam 7 gitu ya, sangat bahaya teman-teman. Lihat tuh ya teman-teman ya, ini udah 2 tahun ya mama saya tetap badannya tuh bagus. Nah ini ada satu lagi teman kami namanya David ya, ini beratnya 80 kilo lebih, tingginya tuh sama kayak saya 163. Nah ini juga beliau nih suka main badminton ya, ada sekali waktu kita kan udah sharing ke dia, akhirnya sekali waktu dia main badminton dia bilang waduh dada saya sesak ya, akhirnya dia memutuskan untuk mulai program. Nah, teman-teman lihat ya perubahannya luar biasa ya. Jadi selesai program tuh teman saya ini turun 18 kilo, tapi setelah selesai program dia turun lagi 5 kilo. Nah ini David ini program tuh di sekitar tuh setahun lalu ya, satu tahun lalu lah. Kemudian kita lihat nih, ini foto dia yang terbaru tuh teman-teman. Jadi yang kiri itu sebelum program, tengah tuh selesai program, kemudian turun lagi itu yang paling kanan tuh, turun ya luar biasa ya. Jadi emang ini TR90 ini luar biasa dan malah makin keren tuh teman-teman ya. Nah, berikutnya saya ada seorang teman yang saya sudah kenal sejak waktu sama-sama kerja ya, waktu tahun 99 ya. Ini juga transformasinya luar biasa teman-teman. Ya, kita coba panggil ya. Jadi kita dengar sendiri deh dari orangnya deh, biar lebih jelas ya. Beliau ini program dari tahun 2019, akhir 2019 Desember ya. Beliau ini ada diabetes ya, kita dengar dari beliau ya, biar jelas. Silakan Herman. Ya, selamat pagi semuanya. Nama saya Herman. Background saya itu wira swasta di bidang otomotif ya. Jadi pertama-tama saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada sistem yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk memberikan ya. Saya sedikit mengenai pengalaman saya yang setelah menjalani TR90 ini. Sebetulnya saya sendiri ini sudah selesai program itu dari 1,5 tahun yang lalu. Jadi itu tepatnya sebetulnya saya mulai itu dari pertengahan November 2019 sampai selesai itu di pertengahan Februari 2020. Nah, jadi memang saya waktu itu bisa ambil keputusan itu untuk menjalani program ini adalah memang saya itu ada mengalami masalah di kesehatan saya, yaitu di tahun 2019 memang waktu itu saya itu ada mengalami diabetes, dan kebetulan memang saya kenal dengan Handi yang jadi speaker kita juga pada pagi hari ini. Nah waktu itu saya ini itu kalau misalkan kita diabetes kayak gituan, ya pemikiran yang ada di kita kan ya cuman ini ya bisa kita tuh minum obat itu selamanya gitu loh. Nah jadi kebetulan memang waktu itu dari Handi itu sharing ke saya mengenai produk ini. Akhirnya singkat cerita waktu itu saya juga mikir, jadi kalau misalkan
saya itu untuk mencobanya gitu. Akhirnya saya langsung mengambil keputusan saya itu untuk menjalaninya gitu. Dan memang setelah selesai program selama 3 bulan itu, ya, hasilnya itu benar-benar menyenangkan ya. Jadi waktu itu berat badan saya juga turun sebanyak 11,8 kilo. Kesehatan saya itu jauh-jauh menjadi lebih baik. Di mana setelah 3 bulan saya program itu, diabetes saya itu menjadi normal. Dan dokter juga pada saat itu juga kaget ya, bahwasan kok bisa secepat itu tuh. Saya itu bisa bisa pulih ya gitu. Nah akhirnya dari dokter begitu lihat hasil lab saya, ya langsung ngomongnya sayanya ya sudah, berarti itu untuk obat-obatan semua itu udah boleh dilepas. Nah buat saya itu ini merupakan satu budget itu dengan satu produk itu bisa saya. Nah itu ini yang lebih luar biasa, setelah 1 tahun kemudian itu saya dari praktek lagi, hasilnya itu lagi jauh bagi dari pasar saya itu selesai program gitu. Nah jadi memang di sini saya akan katakan bahwa memang produk TR90 ini tidak main-main ya. Jadi memang luar biasa memang gitu. Dan memang ada satu lagi itu yang luar biasa lagi. Pada saat saya selesai program, itu saya turun sebanyak 11,8 kilo. Nah, ini setelah saya 1,5 tahun, ini memang saya yang mengalami kenaikan sebanyak 4,5 kilo. Tetapi ini yang itu ada sama otot saya, bukan tapi saat ini so far dengan saya selesai program itu ya lebih kurang apa ya itu begitu lebih dari sehingga di sini ya di sini ya bahwasanya ini benar-benar semuanya diperbaiki gitu. Dan ini produk juga boleh dari bukti yang ada ya, ini memang 1,5 tahun itu saya tidak mengalami apa. Ini memang teman yang baru mungkin pertama kali dengar pada pagi hari ini ataupun yang barusan ingin untuk jalaninya, di sini saya ingin katakan supaya tidak usah ragu-ragu, segera ambil keputusan. Itu aja dari saya. Wah, luar biasa ya. Ini transformasinya Herman tuh luar biasa, teman-teman lihat tuh ya. Foto yang kiri itu, waduh, kita ngelihatnya aja udah sesek ya gitu ya. Ya, kalau udah badan udah kecil kayak sebelah kanan kan enak sekali ya. Pasti nyaman sekali beliau tuh. Jadi ya seperti beliau katakan tadi ya, dia tuh ada masalah diabetes, dia makan obat gula. Kemudian jadi waktu itu tuh saya ada dikasih hasil tesnya ya, cek darahnya ya. Itu tuh dari gulanya itu dari 230 ya. Sekarang setiap pagi tuh gula puasanya tuh stabil di 99, 199, 100 ya. Dan juga waktu itu HbA1c-nya itu 8,2. Sekarang tuh 6. Begitu selesai program tuh 6 HbA1c dan udah selama setahun lebih ini, setahun setengah tuh. Ya tetap segitu. 2 tahun dong ya. Tetap segitu nggak berubah. Padahal pola makan ya biasa-biasa aja, nggak kelaparan, nggak menderita gitu ya. Jadi kan mana ada yang seperti ini gitu. Mana ada program seperti ini yang udah beri kita kesehatan dan no rebound ya teman-teman ya. Ya, pasti semua orang kan kalau kita bilang ada kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang kita sampaikan ya, ini diabetes bisa ini, begini bisa membaik 80-100%. Mana ada? Dia bilang jawabnya. Ya karena kita itu ya
kita itu udah di brainwash selama puluhan tahun ya, bahwa kalau kena diabetes, kena hipertensi, itu adalah untuk seumur hidup makan obatnya. Nggak bisa lepas lah, nggak bisa lah, makanya bilang nggak bisa lah. Nah ini buktinya banyak. Jadi saya suka bilang ya ke teman-teman yang saya OPP ya, jangan karena kan kadang-kadang ada orang yang menolak karena wah MLM nih, apa buat apa money game nih atau apalah yang namanya MLM kan biasanya karena udah reputasinya begitu jelek ya, langsung mereka punya konotasi waduh ini nggak beres punya nih yang mau apa kita ya saya bilang jangan karena satu kata MLM itu kita meniadakan fakta begitu banyak orang yang tertolong kesehatannya, hipertensi beres ya, diabetes beres, penyumbatan kayak ibu saya beres gitu. Nah, ini kan luar biasa. Jadi jangan jangan pusingin MLM-nya, tapi kita lihat faktanya dan ini bisa dicek semuanya. Cek darah semua hasilnya bisa bisa dilihat gitu. Mau kateter silakan semuanya bisa dicek kan gitu ya. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat nih, tuh ini foto terakhir dari Herman ya. Luar biasa tuh. Ini zaman PSBB gini ya, teman-teman lihat badannya masih kecil aja tuh. Nah, coba lihat teman-teman perhatikan tadi foto waktu dia belum transformasi tuh. Kalau yang paling kanan tuh kan keren banget kan ya. Bener nggak? Keren banget ini teman-teman ya. Ya. Jadi nggak ada yang seperti ini. Program apa? Saya udah coba banyak. Nggak ada yang seperti ini. Semuanya itu dalam hitungan 2-3 bulan tuh. Bahkan ada yang seminggu, 2 minggu balik semua. Ya. Dan ini tuh bukan saja udah selesai tuh, selesai turun banyak. Habis selesai tuh kita terusin lagi pola makan bisa turun lagi. Dan udah 2 tahun, ada yang udah 3 tahun, saya sendiri udah 2,5 tahun, tetap aja berat badan tuh ya begini-begini aja. Nggak balik-balik lagi. Jadi kenapa ya? Kenapa tidak rebound gitu teman-teman? Jadi ada 3 faktor kunci ya. Nah, iya. Jadi sebelum saya ini ya, jadi kadang-kadang ada teman-teman juga yang bilang ngapain program ya? Nanti juga balik gemuk lagi, gitu ya. Jadi ada 3 faktor ya yang kita harus capai di dalam program TR90 teman-teman, yaitu body fat, visceral fat, dan massa otot. Jadi body fat ya teman-teman baca sendiri ya, untuk perempuan tuh batasnya itu di 26. Kemudian untuk laki-laki yang normalnya ya 24 itu batasnya, jangan lebih dari itu. Tapi kalau lebih bagus lagi itu di zona yang biru ya, atlet ya, itu bagus sekali body fatnya, kering badannya ya. Kemudian untuk visceral fat, teman-teman udah tahu ya di body fat itu adalah fat yang di balik kulit kita. Kemudian visceral fat adalah lemak yang bungkus organ kita. Nah, yang ideal itu di zona yang hijau yang normal. Kemudian yang ideal itu adalah zona biru. Nah, kalau ini juga tercapai, dan kemudian yang ketiga tuh muscle mass, massa otot. Untuk perempuan itu 28 sampai 30. Dan untuk laki-laki itu 31 sampai 35 ya. Kalau 3 hal ini tercapai ya, itu tuh jadi dalam program TR90 kadang-kadang ada yang bilang, waduh, ya saya kok naik lagi nih ya. Ya lihat dulu, dari misalnya dia 130 kilo, dia harusnya tuh turun sampai 65 kilo, tapi dia baru turun tuh mungkin baru turun 30 kilo gitu. Ya berarti kan target ini belum tercapai. Jadi kenapa? Karena dia belum tercapai targetnya, ya akhirnya bisa gampang lagi balik. Jadi ini 3 target utama nih yang harus kita capai dalam program TR90. Jadi karena mesin pembakar lemak kita ya, yaitu otot ya, itu dan lemak ya juga harus capai target ya. Karena kalau nggak demikian ini mesin pembakar lemak kita itu tidak bisa bekerja dengan optimal. Ya. Jadi kalau ini 3 udah capek nih, kita nggak gampang rebound. Dan misalkan ya terjadi rebound ya, akan sangat mudah kita kembali ke ideal gitu. Saya cerita waktu zaman lockdown ya pertama kali ya tahun lalu ya. Awal-awal itu saya ada naik 1-2 kilo ya, tapi saya langsung kembali ke pola makan saya itu gampang sekali. Itu 2-3 kilo mah turun gampang sekali gitu. Karena badan kita sudah kena TR90 ya. Kita punya metabolisme sudah dibetulin,
kita punya massa otot tadi juga udah dibetulin, kemudian nafsu makan kita bisa kontrol, dan dari contoh semua tadi ya, testimoni yang saya sharingkan tadi beberapa tuh nggak ada yang balik tuh. Ibu saya udah 2 tahun, kemudian Herman, kemudian David ya udah 2 tahun, ada yang 1,5 tahun, saya sendiri 2,5 tahun, nggak ada yang rebound teman-teman. Jadi luar biasa ini. Jadi kalau kita lihat balik lagi tadi dari 10 macam diet ya, yang di slide awal tadi ya, 6 cara tuh udah saya jalankan. Memang semua turun, tapi reboundnya tuh cepat sekali. Nggak ada cerita sampai 2,5 tahun baru balik, enggak. Itu dalam hitungan mingguan ya, bulanan tuh bisa balik semua. Karena kenapa? Karena kebanyakan daripada program-program diet di luar itu biasanya tuh menurunkan otot. Jadi kita makannya salah, kita tidak makan yang benar, akhirnya mesin pembakar lemak kita yaitu otot kehilangan bisa 30-40%. Akhirnya begitu kita selesai program, ya kita makannya ngaco dikit, ya kayak mesin ya, mesin nggak bersih ya, mesinnya kayak mesin pembakaran gitu, kalau nggak bersih dia nggak bisa optimal membakar lemak. Akhirnya cepat sekali itu naiknya. Tapi kalau mesinnya bersih, mesin pembakar lemaknya bersih dari lemak, nah begitu ada kotoran apa tuh cepat sekali dia bakarnya, sehingga nggak gampang gitu. Jadi dari 6 tadi itu hanya ada satu yang waktu saya ikutin program itu hanya ada satu yang menaikkan massa otot, yaitu olahraga ya, waktu itu nge-gym yang gila-gilaan tadi ya. Ya, tapi tetap itu pola makan saya tidak terbentuk, tidak pada genetic level. Akhirnya biarpun otot saya terbentuk waktu itu, tapi pola makan saya tidak terbentuk. Akhirnya cepat juga itu ya 3-4 bulan ya. Saya balik lagi gemuk lagi. Bahkan lebih besar, teman-teman lihat ya. Kalau olahragawan ya, karena mereka kan pas olahraga tuh butuh kalori yang tinggi ya. Jadi kalori yang lumayan banyak gitu, karena mereka pembakarannya tuh luar biasa, olahraganya kan intens gitu. Nah, begitu mereka stop, pola makan mereka tuh dia nggak di stop gitu loh. Tidak bisa, ya, karena ya ini ngontrol makan kita kan sebenarnya orang tuh lapar tuh kan karena di otak, bukannya di perut. Jadi di otak kita nih ada namanya hipotalamus yang mengontrol rasa lapar kita, rasa haus kita gitu. Jadi begitu dia kembali tidak orang kan aging ya, begitu dia berumur, badannya tidak bisa melakukan olahraga yang intens lagi, maka pola makannya tapi diterusin, ya akhirnya menggemuk lah. Kita lihat rata-rata begitu loh ya, atlet-atlet olahragawan ya. Kita lihat yang NBA semua ya menggemuk semuanya kan, Michael Jordan juga dulunya begitu ramping ya menggemuk. Pola makannya dia nggak dapat soalnya. Nah tapi di TR90 ini luar biasa, dia bisa mengontrol kita punya hipotalamus. Jadi saya pernah lihat satu research ya, dia eksperimen tikus, itu tuh dia dirusak, dia punya sensor itu, sensor hausnya itu, laparnya, haus lapar ya. Akhirnya tikus itu makan terus, makan sampai dia gemuk, sampai dia gede banget perutnya, akhirnya dia meninggal ya. Jadi ini masalah serius ya. Jadi bukan soal mau keren-kerenan, mau kurus-kurusan gitu ya. Jadi ini masalah kesehatan ya. Kita dan ini adalah satu-satunya jalan, satu-satunya solusi untuk menurunkan lemak di badan kita, karena lemak adalah biang kerok dari semua penyakitnya. Teman-teman kalau misalnya bisa melakukan pencegahan sebelum ya, namanya penyakit ya, bukan datangnya karena kemarin nih saya hari ini nggak enak badan nih, mungkin karena kemarin tuh makan kambing nih, lain kali nggak boleh makan kambing lagi. Salah teman-teman, itu baru setengah bener. Itu kita tuh bisa ada penyakit atau misalnya kita stroke gitu ya, amit-amit ya, itu karena pola makan kita nggak beres selama 30 tahun ini atau 20 tahun terakhir gitu. Jadi dipicu terakhir ya mungkin sate kambing itu gitu. Jadi alangkah baiknya kita teman-teman ya boleh sadar sedini mungkin menjalankan program TR90. Pencegahan itu murah dan gampang ya. Tapi begitu kita udah kena sakit, apalagi saya lihat ada teman saya tuh yang kena stroke gitu ya, papanya tuh umur 70, terbaring selama belasan tahun gitu. Wah, itu udah sakit ya, mahal satu, kedua susah, mending susah, udah nggak mungkin gitu, udah nggak mungkin sembuh ya udah tungguin aja, tunggu waktu. Aduh, itu menjadi satu beban ya buat dirinya sendiri yang sakit, dan juga
bagi orang sekelilingnya gitu. Ya kalau misalnya dia punya kekuatan finansial yang baik gitu ya bisa diladenin 2 suster. Waktu itu teman saya pakai 2 suster, mobilnya juga diganti yang bisa Alphard yang bisa mengangkat beliau tuh untuk terapi ke dalam mobil untuk dibawa ke rawat kemana gitu. Jadi kalau kadang-kadang ada teman saya itu yang bilang, ngapain sih kayak gitu program TR90, ujung-ujungnya orang juga meninggal gitu kan. Ya, saya suka ngelirik saya kasih testimoni ya, ini gini nih orang nih sembuh dari diabetesnya faktornya. Ya terus apa? Hidup selama-lamanya, dia bilang. Ya bukan gitu kali ya. Ya seperti rumah lah, rumah tuh kita sapu setiap hari ya. Kan perlu perawatan. Bisa nggak disapu? Ya nggak usah sapu aja tuh, kamu nggak usah makan deh, nggak usah mandi deh, kan nggak bisa. Kita kan perlu merawat badan kita makan, kita mandi, rumah pun begitu, kita harus rawat terus agar enak ditinggalin ya. Mobil kita juga kita rawat, ganti oli lah, bersihin lah, cuci lah ya, biar kita bisa pemakaiannya itu bisa panjang waktunya, apalagi badan kita ya. Kita biar bisa panjang pakainya gitu, bisa umur panjang melihat anak cucu kita mendampingi mereka gitu ya. Ya, saya juga kadang-kadang teman tuh ada yang pakai handphone. Waduh, berapa duit handphone lu? 15 juta, 12 juta. Terus rencana kamu pakai handphone itu mau berapa tahun? Ya, paling 4 tahun, 5 tahun. Oh, oke. Terus badan kamu? Kamu rencana pakai berapa tahun? Oh iya ya, dia bilang Eko ya. Harganya sama, 15 juta ya gitu ya. Cuma badan kita kan mau pakainya kalau bisa ya selama mungkin gitu kan. Ya, tanpa penyakit gitu. Tanpa harus berbaring gitu. Nah, itu yang kita mau kan. Jadi kalau orang bilang ya ngapain lah, kita mau nikmatin makan kok gitu kan, kita mau makan enak kok, ngapain lu makan kayak gitu nggak juga. Saya bilang saya makan juga enak ya, sekali-sekali saya makan bakmi, kamu makan nggak bisa makan bakmi kan? Bisa, saya makan bakmi, saya makan bakmi juga. Ayo kita makan bakmi di mana enak, bisa juga. Cuma kita ada batasnya, kita karena tahu bakmi itu apa sih, tepung tok apa, jadi buat ganjel perut doang, nggak ada nutrisinya sama sekali gitu loh. Jadi semenjak sudah selesai TR90, secara pola makan, secara mindset kita, begitu kita lihat makanan, kita udah langsung ngerti gitu ya, ini efek makanan ini ke tubuh saya gimana. Kita mobil aja kita mau pakai bensin terbaik, Shell, yang paling mahal, biar bawanya juga rasanya enak kan teman-teman. Kalau yang tahu ya, isi premium sama isi Shell gitu, yang apa sih, yang oktannya tinggi itu kan pasti begitu ngegas itu ya beda rasanya teman-teman. Nggak digas juga udah jalan itu mobil tuh kalau pakai Shell ya. Nah ini sama, badan kita nih kalau kita kasih makanan yang baik, kita pilihkan yang terbaik, ini badan kita sendiri loh. Ya, kita kasih yang terbaik makanannya, kita kasih suplemen TR90 yang terbaik di dunia. Nih, yang kita bawa kemana-mana tuh setiap hari itu bukannya mobil kita, bukan handphone kita yang 15 juta, 12 juta itu. Ini badan kita loh. Kita tuh geraknya, belok kiri, belok kanan, jalannya, naik tangganya, terus di leher nggak kenceng, terus karena kita clarity-nya kita enak banget deh. Kalau teman-teman yang udah pakai TR90 ngerti lah saya ngomong gini ya. Badan kita tuh sebenarnya mesin yang canggih ya. Tuhan tuh kasih kita badan yang luar biasa loh, complicated dan sangat canggih ya. Tapi sayang kita nggak tahu cara ngurusnya teman-teman. Ya, jadi ya bersyukurlah, ini anugerah. Kita bisa pakai TR90, kita bisa ditemukan oleh TR90, kita bisa mempunyai pola makan yang sehat, dan akhirnya kan kita bisa sharingkan, kita bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lain juga ya, gitu ya. Ya, jadi bagi teman-teman nih yang belum menjalankan ya, atau yang baru aja menjalankan TR90, percayalah dari pengalaman saya yang udah banyak gagal nih, dan dari semua teman-teman yang sudah menjalankan program ini tadi ya testimoni ya, dan juga mungkin teman-teman yang mengajak teman-teman ke sesi Zoom ini ya, bahwa TR90 is the best in the world, no rebound, jempol deh pokoknya deh. Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa dan have a great Monday. Ya, terima kasih